Bagaimana nih Bu, persiapan untuk kucingnya sudah oke persiapannya? Sepertinya bismillah Pak, sudah Pak. Oke ya. Iya Pak. Baik, saya mungkin hanya melakukan pengecekan saja Iya Pak. terkait kegiatan kucing yang akan Ibu Sumarni laksanakan. Sebenarnya mungkin perencanaan Ibu untuk kegiatan kucing nanti kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu di aspek yang mana kira-kira? Saya mungkin Pak nanti yang ingin saya kembangkan Pak tentang ini Pak, bagaimana saya mendengarkan aktif, kemudian hadir secara penuh, dan juga saya ingin melatih ya, mengembangkan kompetensi saya tentang memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching Pak. Baik. Berarti Ibu sudah mempersiapkan daftar pertanyaan secara konsepnya udah Bu. Ya. Untuk, nah Ibu mungkin saya ingin tahu nih cara Ibu untuk bisa present nanti kira-kira gimana nanti itu? Ya mungkin tadi Pak, saya mencoba untuk hadir secara penuh dan saya betul-betul fokus ya mendengarkan aktif kata demi kata yang disampaikan oleh coaching nantinya. Baik Ibu. Nanti itu kan ada prinsip-prinsip di dalam kegiatan coaching. Mungkin saya hanya mengingatkan, Ya, Pak. dan mengingatkan kan jika kita melakukan coaching ada prinsip kemitraan. Betul. Ya jangan sampai Ibu merasa nanti tidak sederajat dengan kucingnya. Ya. Nanti kan tidak mungkin proses kucingnya tidak terlalu mengalir ya. Dan juga nah ini yang paling penting saya mengingatkan kegiatan percakapan kreatif. Nah di situ kan nanti Ibu akan menggali lebih banyak ya tentang masalah-masalah yang kucing akan sampaikan. Dan yang terakhir mungkin selain prinsip kemitraan tadi, prinsip percakapan yang kreatif, dan juga Ibu bisa nanti menggali potensi kucing kita yang akan Ibu lakukan. Nah kira-kira nanti jika itu dilaksanakan, indikator ketercapaian kegiatan kucing Ibu itu apa batasannya? Ya mungkin nanti Pak, baik Pak, mungkin nanti dalam proses coaching nanti saya akan mencoba melakukan proses coaching itu dengan alur tirta ya Pak ya, dan indikator ketercapaian yang ingin saya lihat atau saya raih yaitu salah satunya bagaimana saya bisa membantu coaching untuk menemukan solusi-solusi dari kegelisahan yang dia rasakan lah. Jadi itu Pak indikator. Berarti Ibu sudah paham ya alur tirta yang akan Ibu. Insya Allah Pak, mudah-mudahan. Nah kalau bisa nanti saya tahu dari kegiatan percakapan alur tirta ini, Ibu merasa ada kendala tidak di salah satu alur ini? Untuk sampai saat ini belum ya Pak. Belum ya. Cuma mungkin nanti bisa pas proses pelaksanaannya mudah-mudahan berjalan lancar Pak. Baik Ibu, mudah-mudahan kegiatan nanti berjalan lancar ya Bu ya. Iya Pak. Dan saya mungkin juga akan melakukan observasi Iya, terkait Pak. pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan nanti, apakah nanti akan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan atau nanti akan ada masukan. Jadi nanti setelah kegiatan kita akan ketemu lagi. Siap Pak. Baik, ada yang ingin disampaikan sebelum Ibu Untuk melaksanakan? saat ini cukup Pak. Baik, mudah-mudahan kegiatannya lancar. Terima kasih atas Iya, Pak. pertemuan itu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Sumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Alvin, apa kabar? Waalaikumsalam Bunda, alhamdulillah sehat. Bunda apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat ya. Action. Baik, Assalamualaikum Pak Alvin. Waalaikumsalam Bunda. Apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Alvin, kemarin Pak Alvin telepon saya, katanya hari ini kita ingin bertemu karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kalau boleh saya tahu apa yang ingin disampaikan Pak Alvin? Iya Bunda, kemarin itu memang permasalahan di sekolah saya itu, saya sebagai siswa Bunda ya, mengalami hal-hal yang menurut saya terlalu banyak permasalahan yang dilanggar oleh murid. Baik. Jadi Pak Alvin mengalami kegelisahan tentang kedisiplinan siswa ya, karena memang Pak Alvin di situ sebagai Saya wakil kesiswaan. wakil kesiswaan. Baik Pak. Nah kalau begitu apa kira-kira yang Pak Alvin harapkan atau dari tujuan pertemuan kita hari ini? Apa yang ingin Pak Alvin harapkan? Yang pertama yang saya harapkan yaitu bagaimana untuk siswa itu lebih disiplin terhadap peraturan sekolah. Kemudian saya sebagai guru bisa mungkin memposisikan diri sebagai manajer. Dan yang terakhir itu saya bisa melakukan restitusi kepada murid yang bermasalah. Baik, berarti Pak Alvin mengharapkan dari pertemuan ini nanti Pak Alvin bisa menentukan lah ya langkah-langkah apa yang bisa Pak Alvin ambil, salah satu dengan restitusi bagaimana caranya gitu ya. Baik Pak Alvin, kalau kita bicara tentang kualitas atau mutu, biasanya kualitas terbaik itu kita anggap berada di level 10. Iya.
kalau sekarang kita buat level 0 sampai 10, kira-kira kondisi kedisiplinan siswa di sekolah Bapak itu ada berada di level berapa? Kalau secara keseluruhan itu alhamdulillah bagus benar. Cuma ada beberapa murid dan orangnya itu saja. Dan kedisiplinan mereka itu memang jauh di bawah rata-rata. Kalau diibaratkan angka itu mungkin pada posisi 3 atau 4. Posisi 3 sampai 4 memang rendah ya Pak ya. Oke. Kalau begitu Bapak mengharapkan kira-kira nanti setelah melakukan berbagai macam kegiatan yang sifatnya untuk melakukan perubahan, Bapak ingin merubah dari level 4 tadi ke level berapa? Kalau bisa murid tersebut bisa ke level 7 dan 8. Bisa berpindah dari level 3-4 ke level 7 atau 8 ya. Baik. Oke, baik Pak Alvin. Sekarang saya ingin bertanya juga nih sama Pak Alvin, kira-kira kalau berdasarkan pengamatan Pak Alvin di lapangan, kenapa anak-anak itu bisa seperti itu, kedisiplinan itu bisa menurun? Artinya yang bagus tadi Pak Alvin bilang anak sudah bagus, tapi bagi anak-anak yang masih kurang bagus disiplin itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Penyebabnya apa kira-kira berdasarkan analisa Pak Alvin? Menurut ada beberapa faktor yang telah saya analisa Bunda ya. Yang pertama itu memang peran orang tua yang tidak atau kurang memperhatikan murid tersebut. Kemudian faktor permasalahan di rumah. Kebetulan murid itu saya ketahui dia memang berasal dari keluarga yang broken home. Dan yang ketiga itu kerjasama sesama antar guru. Guru tidak hanya membiarkan anak itu melanggar peraturan, guru hanya membiarkan saja, tidak menegur, bahkan tidak memberikan nasihat. Jadi hanya terfokus saya sebagai kesiswaan untuk mendisiplinkan anak tersebut. Baik Pak Alvin, ini berdasarkan analisa Pak Alvin, kalau saya boleh menggarisbawahi, jadi banyak faktor sebenarnya menyebabkan hal tersebut terjadi. Pertama dari faktor orang tua, keluarga yang broken home, kemudian tambah lagi kurangnya kerjasama guru yang terlihat cuek ya, seakan-akan pendisiplinan siswa itu menjadi tanggung jawab wakil siswa. Ya, seperti baik Pak Alvin. Kalau seperti itu, kira-kira tadi kan hal-hal yang penyebab yang bisa kita analisa. Kalau Pak Alvin bisa melihat, saya yakin di setiap tempat itu pasti ada hal-hal yang positif yang bisa kita gali. Ada tidak hal-hal positif atau potensi positif yang bisa Pak Alvin kembangkan dari kondisi di sekolah? Ada benar. Nah, apa tuh kira-kira? Dari program sekolah yang luar biasa bagus ya. Seperti meningkatkan iman dan takwa itu memang kami adakan beberapa dalam seminggu ini ada 2 kali. Kemudian dari minat siswa untuk ekspor siswa untuk apakan minat dan bakatnya itu ada kami lakukan. Kemudian dan beberapa guru yang memang peduli terhadap disiplin siswa, tapi memang ada juga yang memang tidak peduli. Baik, berarti kan dengan kondisi tadi Pak Alvin masih ada juga potensi-potensi positif yang bisa dikembangkan, diantaranya adalah melalui kegiatan intak ya, berarti dengan guru agama ya Pak ya, bisa melakukan pembinaan mungkin ya Pak ya. Yang kedua mungkin adanya minat dan bakat siswa, pengembangan minat bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga ternyata masih ada guru-guru yang mau peduli juga ya Pak ya, tidak 100% mereka tidak peduli seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baik Pak Alvin, kalau begitu kan kita kan fokus pada hal-hal yang positif nih. Kalau begitu kira-kira apa inisiatif atau rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah kedisiplinan siswa ini Pak? Yang pertama jelas saya harus menghubungi orang tuanya terus Bunda ya. Soalnya sudah beberapa kali saya memanggil orang tuanya. Kemudian mungkin berkolaborasi dengan guru BK dan guru pendidikan agama ya, untuk mengembalikan posisi murid itu sebagai murid yang bebas, merdeka, maksudnya dalam artian mereka menemukan jati dirinya. Dan mungkin mengingatkan kembali pada guru yang tidak peduli itu, agar sama-sama kita membangun sekolah, membangun murid untuk peduli terhadap murid itu. Baik Pak Alvin, berarti ada 3 hal nih ya. Yang pertama kolaborasi dengan orang tua, yang kedua mungkin dengan guru BK dan guru PAI. Bagaimana Pak Alvin ingin mengembalikan memerdekakan siswa ya dalam mengembangkan potensinya. Kemudian Pak Alvin juga mencoba ya merangkul guru-guru yang kurang peduli tadi ya, supaya bisa berkolaborasi lebih lagi untuk
mendisiplinkan siswa-siswa tadi. Begitu ya Pak Alvin ya? Iya. Oke, dari sekian banyak nih Pak Alvin, ini kan ada tujuan yang akan Bapak lakukan. Mana yang paling spesifik Bapak bisa memilih satu saja dulu mungkin dalam waktu dekat yang akan Bapak kejar dari ketiga itu? Dalam waktu dekat itu yang pertama itu saya mungkin menghubungi orang tuanya. Orang tua ya Pak ya? Kebetulan kemarin saya sudah menghubungi dari pihak ibunya, mungkin saya bisa menghubungi pihak ayahnya karena mereka dia dari keluarga broken. Jadi saya ingin mendengar dari kedua belah pihak. Jadi bagaimana orang tuanya memperhatikan mereka. Kemudian langkah selanjutnya itu buat koordinasi dengan guru BK dan guru PAI ya. Dan mungkin terakhir baru bertemu dengan guru yang tadi. Baik, berarti langkah yang paling pertama Bapak sudah melakukan dengan konsultasi berarti ya dengan orang tua pihak ibu. Nanti Bapak dalam waktu dekat ini dengan konsultasi dengan pihak ayahnya. Selanjutnya Bapak nanti akan kolaborasi dengan guru BK dan agama ya. Itu yang akan dekat. Mungkin nanti yang ketiga pada fase berikutnya. Baik Pak Alvin, kira-kira nih kapan Bapak akan melakukan hal tersebut? Insya Allah dalam waktu dekat mungkin Senin lah saya sudah mulai menghubungi orang tuanya ya. Hari Jumat kemarin saya sudah mengirim surat kepada orang tuanya. Mungkin kalau tidak ada tanggapan Senin saya langsung via telepon saja. Oh gitu, baik Pak Alvin. Setelah itu mungkin baru nanti guru BK ya Pak ya. Oke. Baik Pak Alvin. Nampaknya saya lihat itu kan langkah-langkah yang Bapak rencanakan ya untuk mensisihkan siswa tadi. Nah sekarang kira-kira ada nggak ya kendala yang mungkin muncul? Kalau misalnya ada, apa langkah yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Jika ada kendala mungkin itu yang pertama terhadap orang tua yang memang sulit gitu. Kalau seandainya orang tua dari pihak ayah tidak bisa, mungkin saya berkoordinasi lagi dengan pihak ibunya. Kemudian berkolaborasi dengan guru BK, saya rasa kolaborasi kami selama ini berjalan dengan baik. Palingan yang kendala saya memang berkoordinasi dengan guru yang tidak peduli sama murid itu tadi. Bagaimana cara saya masuknya tapi supaya mereka tidak tersinggung gitu saja. Tapi Bapak udah punya tips atau konsep khusus nggak untuk kira-kira bisa masuk kepada guru apa tadi nih yang kurang peduli tadi? Sudah Bunda, yang pertama saya jelas koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian bidang kurikulum mungkin bisa, kalau saya tidak bisa melakukan komunikasi mungkin beliau bisa atasannya. Baik Pak Alvin, kalau dari Pak Alvin sampaikan rencana aksi sudah ditetapkan, langkah-langkah juga sudah nampak jelas, bahkan hal-hal yang sekiranya akan menjadi kendala juga Pak Alvin sudah mempersiapkan plan-plan tertentu untuk mengatasinya ya. Nah selanjutnya mungkin Pak Alvin kira-kira untuk kan kita dalam menjalankan sebuah aksi ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Nah menurut Pak Alvin kira-kira dukungan siapa yang Bapak butuhkan dalam hal ini? Yang pertama dukungan dari atasan ya, atasan, kemudian dukungan sesama rekan guru, dan yang paling penting itu orang tua, karena yang paling dominan itu adalah orang tua. Peran orang tua sangat paling dominan dalam perubahan murid ini. Baik Pak Alvin, luar biasa ya. Tadi rencana aksi sudah ditetapkan juga kapan akan mulai dilakukan, dukungan kepala pihak-pihak yang Bapak harapkan dukungan juga sudah Bapak utarakan dengan baik. Rasanya semua sudah tergambar tuntas ya Pak Alvin. Nah kalau begitu kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi? Tadi Bapak bilang mungkin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Berapa lama kira-kira Bapak butuh waktu untuk melaksanakan ini semua? Insya Allah kalau tak ada halangan itu 1 minggu tuntas. 1 minggu tuntas ya, berarti pada minggu kedua kita bisa ketemu lagi ya Pak ya? Insya Allah hari Sabtu depan insya Allah. Oke, saya rasanya tak sabar juga nih ingin mendengarkan cerita Pak Alvin, pengalaman-pengalamannya bagaimana dalam proses pendisiplinan siswa ini apa ya. Saya tunggu nanti Pak Alvin nih. Baik, Bunda. Oke. Nah sekarang Pak Alvin, alhamdulillah proses coaching kita sudah selesai ya, sudah ditemukan juga langkah-langkahnya. Kalau boleh tahu bagaimana nih perasaan Pak Alvin setelah melakukan proses coaching bersama kami? Perasaan saya lega ya, saya sudah menemukan solusi langkah apa yang akan saya lakukan ke depannya. Tinggal bagaimana saya menerapkan langkah-langkah itu tadi. Dan rasa senang juga sudah berbagi mana Bunda. Jadi setelah berbagi ini saya menemukan solusi dan mudah-mudahan ke depan lancar. Amin, luar biasa ya. Terima kasih Pak Alvin. Kita sama-sama berdoa semoga apa yang sudah kita rencanakan ini dilancarkan semuanya. Dan pertemuan kita
hari ini juga mendapat keberkahan dari Allah. Apa yang kita idam-idamkan memiliki anak murid yang disiplin, ya, yang bertekad dalam mengembangkan dan zakatnya, semua kita bisa dengan baik ya Pak Ageng ya. Oke, mungkin itu saja Pak Ageng. Terima kasih waktunya. Kita sudah sore juga ya. Jadi mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita di sini ya Pak. Oke, nanti saya tunggu kabar selanjutnya Pak Ageng. Siap Bunda, nanti saya hubungi Bunda ya. Assalamualaikum Pak Ageng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya. Assalamualaikum Ibu Sumatni. Waalaikumsalam Pak. Sore, masih segar Bu, Sore, masih Pak. sehat. Alhamdulillah. Kelihatannya Tetap letih Bu ya. semangat ya, tetap harus semangat Pak apapun keadaannya. Betul sekali. Tadi Ibu sudah selesai melaksanakan coaching. Nah, Ya. bagaimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah sudah plong ya Pak ya. Meskipun ya namanya dalam kita proses belajar tetap saja ada hal-hal yang kurang. Saya merasa senang ya Pak. Betul. Kita harus senang. Menurut Ibu, proses coaching tadi kira-kira sesuai dengan rencana Ibu tidak? Kalau berdasarkan ingatan saya rasanya sudah cukup sesuai ya Pak ya. Sesuai dengan alur kita, kemudian juga dengan prinsip-prinsip coaching yang harus diterapkan seorang coach terhadap kelas. Kalau menurut saya itu sudah sesuai lah ya Pak ya. Ya. Tadi saya juga mengamati dari segi prinsip-prinsip coaching, apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah memenuhi semua prinsip. Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan, artinya Ibu tidak memposisikan diri lebih tinggi dari coaching. Juga ketika percakapan alur cerita Ibu laksanakan, ada kata kawan kreatif Ibu, saya lihat punya kompetensi yang sangat baik dalam menggali ya. Saya sangat apresiasi itu Ibu. Jadi sehingga kunci kita bisa mengeluarkan semua hal yang melatar belakangi masalahnya. Juga ada pengembangan potensi juga, prinsip pengembangan potensi yang sudah dilakukan. Jadi melihat kunci kita punya potensi dan Ibu mempush di sana, dan saya kira itu hal yang positif. Nah, soal kompetensi kunci juga Ibu sudah present, saya lihat Ibu hadir dari awal sampai akhir, karena biasanya kan kita ini agak bermasalah di present Bu ya. Nah, dan saya sudah oke, saya kira soal present juga Ibu sudah mendengarkan aktif, dan pertanyaan-pertanyaan berbobot saya kira dari beberapa alur cerita itu sudah semuanya sudah oke. Tadi Ibu di tujuan sudah ada menggali soal kondisi real, ada apa yang diharapkan, ada level-level yang Ibu sampaikan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu. Dan ketika identifikasi juga ada penyebab Ibu gali di sana, potensi yang bisa dikembangkan juga digali. Lalu pada rencana aksi juga ada proses-proses yang sudah diambil. Ini ya saya sudah melihat itu, dan juga kendala serta dukungan juga sudah oke. Dan terakhir di tanggung jawab tadi sudah Ibu singgung berapa lama Ibu akan bisa dilaksanakan dari Ibu. Walaupun mungkin secara spesifik tidak muncul pertanyaan kapan akan dimulai. Nah, tapi dengan durasi waktu itu ya mungkin bisa kita perkirakan ya. Kegiatan itu akan dimulai. Jadi ya saya kira-kira Ibu merasa ada hal yang harus Ibu kembangkan lagi tidak untuk kompetensi coaching. Baik Pak Negeri, saya sendiri punya prinsip bahwa memang kita tidak boleh puas ya dengan apa yang sudah kita capai. Artinya saya yakin memang bahwa proses coaching ini akan semakin meningkat kualitasnya seiring dengan apa yang meningkatnya durasi atau frekuensi ya. Semakin jam terbang kita semakin tinggi, maka kualitas coaching itu akan semakin baik. Jadi saya memang masih tetap ingin mengembangkan kompetensi saya, khususnya mungkin tentang apa ya, bagaimana saya bisa menggali terus rencana-rencana aksi dari coaching saya, sehingga pada akhirnya nanti dia sudah bisa mengeluarkan semua potensi yang dia miliki. Itu Pak. Betul sekali Bu, karena coaching ini bersifat keterampilan kompetensi. Ya. Harus di drill Bu ya. Betul. Harus dilatih biar terbiasa. Ibarat nyupir ya Pak Ya, ya. karena dia bukan hanya kognitif saja, Ya, kita ada betul, keterampilan Pak. yang harus dilatih. Oke, bagus sekali Ibu. Terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih meningkatkan skill keterampilan kita dalam melakukan. Terima kasih atas